Hai, kembali lagi dengan saya Ganis. Pada sesi sebelumnya kita sudah berkenalan dengan proyeknya. Pada sesi ini, kita akan membahas lebih detail tentang apa yang akan kita lakukan. Tapi pembahasannya tidak akan menggunakan PowerPoint seperti ini, tapi kita akan menggunakan apa yang mungkin kamu temukan di dunia kerja, yaitu menggunakan technical documents. Apa sih technical documents? Dokumen technical adalah dokumen yang menjelaskan secara detail dan terstruktur tentang sebuah software, library, ataupun sistem. Biasanya disebut sebagai RFCs atau TRD atau yang lainnya, bergantung dengan perusahaannya. Gunanya ada 3, komunikasi, standarisasi, dan dokumentasi. Komunikasi ini bisa di dalam tim sehingga semua orang dalam tim saat mengerjakannya tidak akan salah sangka, ataupun di dalam satu perusahaan, misalnya ada technical architect ataupun senior engineer di perusahaan kamu yang harus kamu dapatkan approval-nya sebelum kamu bisa membuat teknologi ini. Dan juga untuk standarisasi perusahaannya, sehingga apa yang kita buat sesuai dengan standar perusahaan dan juga jika perlu standar dunia, sehingga apa yang kita buat tidak akan jadi suatu hal yang buruk di kemudian hari. Dan juga gunanya untuk dokumentasi. Jadi saat kita melakukan ini, kita akan membuat dokumentasi untuk kedepannya, misalnya suatu saat nanti saat programnya selesai, kamu butuh, dulu saya buat ini kenapa ya? Dulu bagaimana saya buat ini ya? Itu bisa lihat dari dokumentaris ini. Formatnya apa? Formatnya bisa menggunakan Google Doc, atau Microsoft Word, Confluence, atau Notion. Bisa apapun asal dalam bentuk dokumen, tidak dalam bentuk PowerPoint ataupun yang tertulis. Maksudnya tertulis dalam chatting misalnya. Tapi kalau dalam dokumen itu biasanya disebut sebagai technical document dan itu boleh. Oke, sekarang mari kita langsung lihat contohnya aja ya, sambil menjelaskan apa yang akan kita buat di project ini. Oke, pertama-tama di project ini itu ada section autorsnya. Jadi siapa yang akan mengerjakan teknologi ini, gitu. Dan juga ada backgroundnya. Sini untuk memberikan gambaran kira-kira kenapa kita butuh solusi ini seperti itu. Jadi bisa dibaca, misalnya di sini misalnya ya, saya adalah seorang programmer, saya terkadang menulis di blog saya yang sekarang berjalan di atas WordPress, tapi saya ingin membuat blog saya sendiri. Dan juga ada requirements. Di sini requirements-nya terbagi menjadi 2. Business requirements ataupun technical requirements. Business requirements ini biasanya datang dari klien, dari PMs, ataupun dari bos kita. Jadi bos yang tinggi banget gitu. Nah, misalnya bisnisnya itu, ini harus dalam waktu singkat seperti itu. Ataupun misalnya biayanya harus minimal, tidak perlu menghabiskan budget, tidak perlu banyak menghabiskan budget gitu. Terus juga ya misalnya memiliki fungsi dasar, bla 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 bla. Juga ya pengunjung bisa menuliskan komen untuk interaksi. Dan juga ada pengunjungnya tidak terlalu banyak karena masih awal misalnya kan. Nah, di sini disebutkan 5 orang per menit seperti itu. Nah, dan juga ada lagi request lain yaitu URL-nya search engine friendly atau agar bisa mudah dibaca dan juga agar mudah bagus nilainya di Google ataupun search engine lainnya. Nah, dari business requirements ini kalian butuh membuat requirement sendiri, itu sebut technical requirements yang kalian dapatkan dari business requirements dan juga background-nya seperti itu. Jadi misalkan di sini karena kita kelasnya Java Spring Boot, jadi kita menggunakan Java Spring Boot, yang menggunakan best practice, dan juga, nah ini salah satu hasil dari dari interpretasi dari request yang ini, seperti itu. 5 orang per menit, oke berarti mungkin amannya di 10 request per second gitu. Dan juga menggunakan Slack. Nah ini salah satu lagi interpretasi dari requirement yang ini. Jadi untuk supaya search engine friendly, URL-nya kita tidak menggunakan ID di post tapi menggunakan Slack. Dan juga di sini kita akan menjelaskan flow diagramnya seperti apa. Sini jelaskan kita akan menggunakan Google App Engine dan flow-nya seperti ini. Kita akan buat front end-nya ya. Kita akan buat front end-nya menggunakan HTML. Dan HTML ini akan memanggil API yang berjalan di atas Java. Nah, kedua service ini akan berjalan menggunakan Google App Engine. Sementara itu database-nya
kita akan menggunakan Google Compute VM dan akan berjalan di atas VM ini adalah MySQL, database yang akan kita gunakan. Mungkin kalian bertanya kenapa menggunakan Google Compute VM. Untuk yang sudah mengerti ya, kenapa nggak pakai Google Compute VM gitu, kenapa nggak langsung Google yang database-nya aja. Nah ini ada hubungannya dengan salah satu requirement, yaitu minimal biayanya atau zero gitu, karena ada Google Compute VM yang gratis yang bisa kita pakai. Nah, ada lagi diagram lainnya di specification ini, ada use case-nya. Di sini kita bisa lihat visitor dan admin itu bisa lakuin apa aja sih gitu. Oke, ternyata visitor bisa buat komen, tapi tidak bisa buat post. Yang bisa buat komen dan post adalah admin dan visitors. Yang bisa buat post hanyalah admin. Nah, tapi baik visitors maupun admin bisa melihat postnya dan juga bisa melihat komen. Dan juga di sini kita butuh yang namanya Entity Relation Diagram atau ERD atau Data Structures. Nah ini menjelaskan entitas berdasarkan requirement yang ada di atas. Ini sangat sederhana ya. Kita hanya punya post, komen, dan juga kategori. Nah di sini adalah table-table ya. Kita punya 3 table. Dan juga sebelah kiri ada field-nya. Dan juga sebelah kanan adalah tipe-tipe dari field-nya. Dan sini juga dijelaskan relasinya antara satu table dengan table yang lain. Nah ini nanti detailnya bakal ada di chapter berikutnya ya. Tapi secara singkat kita bisa jelaskan di sini. Kita bisa lihat komen ini adalah memiliki post ID, memiliki foreign key ke post. Jadi komen ini bergantung kepada post. Dan juga sini bisa lihat ya garisnya ya, ada 1, sini ada menjadi 3. Artinya adalah komen bisa banyak untuk satu post. Seperti itu. Dan juga kebalikannya, ini kita punya kategori. Kategori ini garisnya seperti ini, dan ini ada 3. Ini artinya one to many. One itu kategori, jadi satu kategori bisa memiliki banyak sekali post. Seperti itu. Nah, poin pentingnya. Di sini Slack akan digunakan sebagai identifikasi sebuah post oleh visitor. Jadi untuk dapat ininya, untuk mengambil objek post, kita tidak menggunakan ID, tapi menggunakan Slack. Untuk yang belum tahu Slack itu seperti ini ya. Saya jelaskan di sini. Slack. Jadi misalnya kita punya title, namanya title itu post pertama. Nah, Slack-nya itu akan menjadi seperti ini. Post pertama, seperti itu. Jadi bisa dibilang Slack itu adalah URL friendly URL friendly text gitu. Karena untuk di URL di browser menggunakan, kalau alamat menggunakan spasi itu seperti ini, itu sulit ya untuk untuk dibaca gitu. Nah, karena akan berubah jadi plus seperti ini. Gitu. Jadi kita menggunakan Slack supaya mudah dibaca di browser. Nah juga di sini kita tuliskan security considerations-nya di specification ini adalah rawan terhadap spam. Jadi pemasangan anti spam akan dilakukan di fase kedua. Oh, ini adalah fase pertama. Nah di fase pertama ini sebenarnya rawan nih, karena visitors bisa nulis komen tanpa autentifikasi, dan itu akan menjadikan blog kita rawan terhadap spam. Nah itu akan kita pasang anti spamnya di fase kedua. Dan juga rawan terhadap brute force login, karena admin ini nanti user bisa secara random, secara terus-terusan coba password sampai dapat. Nah itu rawan orang bisa mencuri kredensial kita. Nah, karena itu kita harus memasang rate limit, dilakukan di fase kedua. Jadi walaupun tidak kita pasang anti spam dan rate limit ini di sekarang, minimal kita tuliskan sehingga orang mengerti kenapa kita tidak melakukan ini sekarang. Dan juga orang mengerti kalau kita sebenarnya paham akan hal ini, tapi tidak kita lupakan gitu. Tapi memang kita akan ada rencana untuk pasang di fase berikutnya. Nah ini API kontraknya, ini sebagian saja sama seperti sebelumnya. Jadi akan menjelaskan endpoint ini dengan metode ini
gunanya apa, parameternya apa, dan balikannya seperti apa. Nah, ini gunanya untuk komunikasi antara back-end dan front-end ya. Karena kadang seringnya back-end dan front-end adalah orang yang berbeda, dan supaya mereka bisa jalan barengan, mereka bikin kontrak seperti ini dulu. Nanti begitu back-end selesai, front-end selesai, mereka bisa menggabungkannya. Nah, ini dituliskan di technical documents seperti ini. Nah, terus ini untuk yang post, dan juga dijelaskan cara penggunaannya, komentar seperti ini, dan juga ini untuk komen seperti ini. Nah, ini note ya. Jadi untuk authentication-nya akan dimasukkan di tahap berikutnya, gitu. Bukan di fase berikutnya, tapi ada tahap berikutnya, karena mungkin nanti akan kita edit. Jadi dokumen ini tidak fix harus seperti ini. Jadi di awal seperti ini saklek gitu, nggak boleh berubah sama sekali. Tapi bisa berubah-ubah bergantung dengan kebutuhan atau suatu temuan-temuan yang ada di saat kita mengerjakannya. Oke. Nah, untuk penjelasan teknikal dokumennya dan juga isinya sampai sini saja. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.